Tottenham Hotspur tengah berada dalam situasi yang sangat genting pada musim Premier League 2025-2026. Klub asal London Utara yang dikenal dengan julukan The Lily Whites itu kini terperosok ke zona degradasi pada fase krusial kompetisi. Kekalahan yang mereka alami dari Sunderland pada akhir pekan menjadi pukulan besar yang semakin memperburuk posisi tim di klasemen sementara. Hasil tersebut membuat Tottenham turun ke peringkat ke-18 dengan koleksi 30 poin, sebuah posisi yang tentu sangat jauh dari ekspektasi awal musim. Kondisi semakin sulit karena di saat yang sama para persaing di papan bawah justru mampu meraih hasil positif. West Ham berhasil mengamankan kemenangan penting atas Wolves, sehingga memperlebar tekanan bagi Tottenham. Kini selisih antara Spurs dengan zona aman hanya terpaut 2 poin, sebuah margin yang sangat tipis namun juga sangat menentukan dalam perebutan bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Harapan sempat muncul ketika manajemen klub memutuskan menunjuk Roberto De Zerbi sebagai pelatih baru. Kedatangan pelatih asal Italia tersebut diharapkan mampu membawa perubahan signifikan dalam performa tim. Namun kenyataannya, debut De Zerbi justru berakhir dengan kekecewaan setelah Tottenham harus menelan kekalahan tipis 0-1 dari Sunderland. Hasil tersebut memunculkan keraguan mengenai kemampuan tim untuk bangkit dalam waktu singkat. Dalam pertandingan tersebut, performa Tottenham dinilai jauh dari kata meyakinkan. Para pemain terlihat kehilangan arah permainan dan tidak mampu menunjukkan karakter kuat di atas lapangan. Mereka tampak ragu dalam membangun serangan dan kurang percaya diri dalam mengambil keputusan di momen-momen penting. Situasi ini menjadi indikasi bahwa masalah yang dihadapi Spurs tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut mentalitas tim secara keseluruhan. Legenda sepak bola Inggris, Wayne Rooney, turut memberikan pandangannya terkait kondisi Tottenham saat ini. Ia menilai bahwa Spurs gagal memanfaatkan momen pergantian pelatih yang seharusnya bisa menjadi titik balik kebangkitan tim. Menurut Rooney, biasanya kehadiran manajer baru akan membawa energi dan agresivitas dalam permainan. Namun, hal tersebut tidak terlihat dalam performa Tottenham. Rooney juga menyoroti bahwa permainan Spurs terlihat setengah-setengah. Mereka tidak sepenuhnya bermain menyerang, namun juga tidak cukup solid dalam bertahan. Kondisi ini membuat tim terlihat tidak memiliki identitas yang jelas di atas lapangan. Ketidakpastian dalam gaya bermain ini menjadi salah satu faktor utama yang membuat Tottenham kesulitan meraih hasil positif secara konsisten. Lebih jauh lagi, Rooney mengingatkan bahwa ancaman degradasi bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Ia menyebut bahwa jika Tottenham benar-benar terdegradasi, dampaknya akan sangat besar bagi klub. Tidak hanya dari segi finansial, tetapi juga dari sisi stabilitas tim. Ia bahkan memprediksi adanya kemungkinan eksodus pemain jika skenario buruk tersebut benar-benar terjadi. Situasi ini membuat tekanan terhadap seluruh elemen klub meningkat secara signifikan. Dengan hanya menyisakan 7 pertandingan di sisa musim, setiap laga kini menjadi sangat krusial. Tottenham tidak lagi memiliki ruang untuk melakukan kesalahan jika ingin tetap bertahan di Premier League. Setiap poin yang diraih akan sangat menentukan nasib mereka di akhir musim. Roberto De Zerbi sendiri menyadari sepenuhnya kondisi sulit yang sedang dihadapi timnya. Ia mengakui bahwa para pemain saat ini sedang mengalami krisis kepercayaan diri. Meskipun dalam beberapa momen tim mampu menunjukkan permainan yang cukup baik, namun hal tersebut belum cukup untuk menghasilkan kemenangan. Kurangnya efektivitas dan sedikit faktor keberuntungan juga menjadi kendala dalam beberapa pertandingan terakhir. Sebagai pelatih, De Zerbi menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah membangun kembali mentalitas tim. Ia menilai bahwa para pemain sebenarnya memiliki kualitas yang baik, namun belum mampu menunjukkan performa terbaik mereka secara konsisten. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan tidak hanya sebatas taktik di lapangan, tetapi juga menyentuh aspek psikologis pemain. Dalam situasi seperti ini, waktu menjadi faktor yang sangat menentukan. Dengan jadwal pertandingan yang semakin padat dan tekanan yang terus meningkat, De Zerbi dituntut untuk segera menemukan solusi yang efektif. Ia tidak memiliki kemewahan waktu untuk melakukan eksperimen jangka panjang. Setiap keputusan yang diambil harus memberikan dampak instan bagi performa tim. Salah satu pelajaran penting yang dapat diambil dari periode sebelumnya adalah kegagalan penerapan sistem 3 back. Skema tersebut terbukti tidak mampu memberikan stabilitas yang dibutuhkan oleh tim. Para pemain terlihat kesulitan beradaptasi, terutama di lini tengah yang sering kalah jumlah saat menghadapi tekanan lawan. Sebaliknya, perubahan ke formasi 4 back sempat memberikan dampak yang lebih positif. Tim terlihat lebih seimbang, baik dalam bertahan maupun menyerang. Dalam situasi krisis seperti sekarang, pendekatan yang lebih sederhana dinilai akan lebih efektif. De Zerbi perlu memastikan bahwa para pemain merasa nyaman dengan sistem yang digunakan agar dapat tampil maksimal di lapangan. Kesalahan lain yang turut berkontribusi terhadap buruknya performa Tottenham adalah eksperimen posisi pemain.
Beberapa pemain kerap dimainkan di luar posisi aslinya yang justru membuat performa mereka tidak optimal. Hal ini berdampak pada menurunnya kualitas permainan tim secara keseluruhan. Kini dengan kondisi cedera yang mulai membaik, Tottenham memiliki lebih banyak opsi dalam menentukan susunan pemain. De Zerbi memiliki kesempatan untuk menyusun komposisi ideal dengan menempatkan pemain di posisi terbaik mereka. Stabilitas dalam pemilihan pemain menjadi faktor penting yang harus dijaga hingga akhir musim. Selain aspek taktik, masalah disiplin juga menjadi perhatian serius. Tottenham beberapa kali harus bermain dengan jumlah pemain yang berkurang akibat kartu merah yang tidak perlu. Situasi ini tentu sangat merugikan, terutama dalam pertandingan-pertandingan penting. Ke depan, Spurs harus mampu menjaga emosi dan bermain dengan lebih disiplin. Kehilangan satu pemain di lapangan dapat mengubah jalannya pertandingan secara drastis. Oleh karena itu, kontrol emosi menjadi salah satu kunci penting dalam upaya mereka bertahan di Premier League. Di sisi lain, Tottenham juga menghadapi masalah dalam hal identitas permainan. Pola build-up dari belakang yang sebelumnya menjadi ciri khas tim, kini tidak lagi berjalan efektif. Perubahan taktik yang terjadi sepanjang musim membuat tim kehilangan arah dalam mengembangkan permainan. Sebagai pelatih yang dikenal dengan filosofi penguasaan bola, De Zerbi dihadapkan pada tantangan untuk mengembalikan identitas tersebut. Namun dalam situasi darurat seperti sekarang, ia juga harus bersikap realistis. Keseimbangan antara permainan umpan pendek dan pendekatan direct play perlu diterapkan agar tim dapat beradaptasi dengan berbagai situasi di lapangan. Masalah kreativitas juga menjadi salah satu kelemahan utama Tottenham musim ini. Tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya secara konsisten, yang berdampak pada minimnya jumlah gol yang dihasilkan. Dalam hal ini, peran pemain kreatif menjadi sangat penting. Salah satu pemain yang diharapkan dapat menjadi solusi adalah Xavi Simons. Gelandang muda tersebut memiliki kemampuan dalam menciptakan peluang dan mengatur tempo permainan. Namun sejauh ini potensinya belum dimaksimalkan secara optimal oleh tim. De Zerbi perlu menjadikan Simon sebagai pusat permainan Tottenham. Dengan memberikan kebebasan lebih dalam mengatur serangan, diharapkan kreativitas tim dapat meningkat. Dalam situasi krusial seperti ini, kehadiran pemain yang mampu membuat perbedaan menjadi sangat penting. Tottenham juga sempat mencoba memanfaatkan lemparan jauh sebagai salah satu variasi serangan. Namun strategi tersebut tidak memberikan hasil yang signifikan. Bahkan dalam beberapa situasi, pendekatan ini justru membuat tim rentan terhadap serangan balik lawan. Melihat efektivitas yang rendah, De Zerbi perlu mengalihkan fokus ke strategi yang lebih terukur dan sesuai dengan karakter pemain. Pendekatan yang lebih terorganisir dalam membangun serangan akan memberikan peluang lebih besar untuk mencetak gol. Di balik semua tantangan yang dihadapi, terdapat fakta menarik mengenai keputusan Roberto De Zerbi menerima tawaran Tottenham. Sebelum bergabung dengan Spurs, ia sebenarnya tidak menjadikan klub tersebut sebagai prioritas utama dalam karirnya. Setelah berpisah dengan Marseille, De Zerbi sempat berencana menunggu hingga musim panas untuk mendapatkan pekerjaan baru. Ia dikabarkan lebih tertarik untuk menangani Manchester United yang saat itu sedang mencari manajer baru. Namun harapan tersebut tidak terwujud setelah manajemen Manchester United memutuskan bahwa De Zerbi tidak masuk dalam daftar kandidat mereka. Situasi ini membuat De Zerbi akhirnya menerima tawaran dari Tottenham untuk kembali ke dunia kepelatihan lebih cepat dari rencana awal. Sementara itu, di kubu Manchester United, posisi pelatih masih menjadi bahan pembahasan. Michael Carrick yang saat ini menjabat sebagai pelatih interim disebut sebagai kandidat kuat untuk menjadi manajer permanen. Selain itu, nama Julian Nagelsmann juga masuk dalam radar sebagai opsi alternatif. Kini fokus utama De Zerbi sepenuhnya tertuju pada Tottenham. Ia memiliki tugas berat untuk menyelamatkan klub dari ancaman degradasi dalam waktu yang sangat terbatas. Setiap pertandingan ke depan akan menjadi ujian besar bagi dirinya dan seluruh tim. Dengan 7 laga tersisa, Tottenham harus berjuang habis-habisan untuk mengamankan posisi mereka di Premier League. Tidak ada lagi ruang untuk kegagalan. Konsistensi, disiplin, dan mentalitas kuat akan menjadi faktor penentu dalam perjuangan mereka. Musim ini bisa menjadi salah satu periode paling menentukan dalam sejarah Tottenham Hotspur. Apakah mereka mampu bangkit dan bertahan, atau justru harus menerima kenyataan pahit terdegradasi untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade terakhir? Semuanya akan ditentukan dalam pekan-pekan terakhir yang penuh tekanan ini.